Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello everyone. My name is Muhammad Rafi Firzatullah from MNJ 25CX. My NPM are 254110055. I want to tell you about evolution of management. Let me start of the presentation. Evolusi manajemen. Pengertian evolusi manajemen. Evolusi manajemen dapat didefinisikan sebagai perkembangan berkelanjutan dari pemikiran, teori, prinsip, dan praktik pengelolaan organisasi yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Ini adalah proses di mana ilmu dan seni manajemen beradaptasi, bertransformasi, dan semakin kompleks sebagai respon terhadap perubahan lingkungan, revolusi industri, kemajuan teknologi era digital, globalisasi, dan perubahan sosial politik. Yang kedua, kebutuhan organisasi. Tuntutan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas, serta mengelola sumber daya manusia dan aset secara lebih efektif. Yang ketiga, refleksi kritis. Munculnya pandangan baru yang mengoreksi keterbatasan teori-teori sebelumnya. Yang pertama ada era manajemen kuno. Konsep manajemen telah ada sejak peradaban kuno. Bangsa Mesir, Babilonia, dan Cina telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pembangunan, piramida, pengelolaan pertanian, dan administrasi pemerintahan. Buku The Art of War karya Sun Tzu di Cina misalnya, menunjukkan strategi dan taktik yang relevan dengan manajemen modern. Namun pada masa ini, manajemen belum dikembangkan sebagai ilmu yang sistematis. Yang kedua, era klasik, yaitu akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Era klasik muncul sebagai respon terhadap revolusi industri yang menuntut efisiensi dan produktivitas tinggi. Tiga pendekatan utama dalam era ini adalah: yang pertama, manajemen ilmiah, dipelopori oleh Frederick W. Taylor. Pendekatan ini menekankan efisiensi kerja melalui studi, waktu dan gerak, seleksi karyawan yang tepat, dan pembagian kerja yang jelas. Taylor percaya bahwa ada satu cara terbaik untuk melakukan pekerjaan, dan tugas manajer adalah menemukan serta menerapkannya. Yang kedua, teori administrasi, oleh Henry Fayol. Henry Fayol mengembangkan prinsip-prinsip administrasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Ia juga merumuskan 14 prinsip manajemen, seperti pembagian kerja, otoritas, disiplin, dan kesatuan komando. Teori birokrasi oleh Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi yang ideal dengan struktur hierarkis, aturan formal, dan pembagian tugas yang jelas. Birokrasi dianggap mampu menciptakan efisiensi dan konsistensi dalam organisasi besar. Selanjutnya ada era perilaku tahun 1930-an sampai 1950-an. Era ini menekankan pentingnya aspek manusia dalam organisasi. Penelitian Elton Mayo melalui eksperimen Hawthorne menunjukkan bahwa faktor sosial dan perhatian terhadap karyawan dapat meningkatkan produktivitas. Teori ini menggeser fokus dari struktur dan efisiensi ke motivasi, kepuasan kerja, dan dinamika kelompok. Tokoh lain seperti Abraham Maslow dan teori hierarki kebutuhan dan Douglas MacGregor dengan teori X dan teori Y turut memperkaya pendekatan perilaku. Teori Y misalnya menyatakan bahwa karyawan secara alami termotivasi dan dapat bertanggung jawab jika diberi kesempatan. Selanjutnya ada era kuantitatif, tahun 1950-an sampai 1970-an. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode matematika dan statistik untuk mendukung pengambilan keputusan. Riset, operasi simulasi, dan model matematika digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan keuangan. Manajemen berbasis data mulai berkembang, dan komputer menjadi alat penting dalam analisis manajerial. Era modern dan kontemporer, tahun 1980-an sampai sekarang. Manajemen modern menggabungkan berbagai pendekatan sebelumnya dan menyesuaikan dengan dinamika global dan teknologi digital. Beberapa pendekatan penting dalam era ini meliputi A. Pendekatan sistem. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait. Pendekatan ini tidak menekankan pentingnya interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Yang B. Pendekatan kontingensi. Tidak ada satu pendekatan manajemen yang cocok untuk semua situasi. Pendekatan kontingensi menyarankan bahwa strategi manajemen harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, teknologi, dan karakteristik organisasi. C. Manajemen strategis. Fokus pada perencanaan jangka panjang dan pencapaian keunggulan kompetitif. Manajemen strategis melibatkan analisis SWOT, formulasi strategi, dan evaluasi kinerja. D. Manajemen mutu terpadu atau TQM, menekankan kualitas dalam setiap aspek organisasi. Dengan partisipasi semua anggota TQM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. E. Manajemen berbasis teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara organisasi beroperasi. Sistem informasi manajemen, big data, dan kecerdasan buatan menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan. I think enough for the presentation. Sorry for my mistake. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.